Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, masih setia dengan kami yang dipencetuskan dari jalan manunggal Sukada. Baik, untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020. Pada kesempatan hari ini tentunya kita Allah SWT masih diberi suatu kesehatan jasmani maupun rohani dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita telah memasuki puasa Ramadan yang ke-16. Mudah-mudahan kita sampai melaksanakan berbuka puasa, karena inilah yang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin yang melaksanakan puasa Ramadan, berbuka puasa dan melaksanakan sholat maghrib tentunya. Baik, kaum muslimin muslimat di dalam keadaan yang sangat panas juga ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini. Dan juga di sore hari ini kita hadir kembali adinda kita ya, yaitu Hafiz Sena Al-Akib. Beliau bisa hadir dan mohon maaf karena kemarin juga karena cuaca yang tidak bisa memungkinkan ya, karena hujan dan juga ada itu juga terpaksa untuk radio kita di-off untuk sementara ya. Tapi sore ini alhamdulillah tadi kita bisa hadir di studio kami Hafiz Sena Al-Akib. Untuk di sore hari ini akan membawa tema tentang Ramadan sebagai bulan zakat. Maksudnya nanti akan dijelaskan materi yang disampaikan oleh Bapak. Dan kami informasikan untuk kita melakukan berbuka puasa jatuh pada pukul 17:42 ya. Masih tetap 42 menit. Nah, untuk jam di studio kami untuk saat ini menunjukkan pukul 17:10 ya. Ya baik, kita lanjutkan. Kami serahkan kepada kita untuk menjelaskan materi. Silakan. Baik Bapak, untuk pemirsa RKUF FM dimanapun berada, kaum muslimin dan kaum muslimat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita peluang pahala begitu besar di bulan Ramadan ini. Mari meniti hari demi hari di bulan ini dengan kesungguhan amal dan kekhusyuan dalam hati, sepenuh doa, keselamatan dan kesejahteraan semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan contoh begitu jelas kepada kita bagaimana cara kita untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan segala amal kebajikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan identik juga dengan bersemangatnya kaum muslimin dalam membayarkan zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Karenanya menjadi suatu hal yang penting bagi kita untuk mengkaji kembali berbagai hal yang penting terkait dengan zakat. Zakat itu secara bahasa terdiri atas arti tumbuh atau keberkahan, yang berarti zakat itu merupakan infak dan sedekah. Namun ketiganya mempunyai arti atau perbedaan di antara infak, sedekah dan juga zakat. Berikut adalah perbedaan atau padanan kata yang menjadikan perbedaan di antara zakat, infak dan juga sedekah. Zakat sendiri adalah kewajiban atas sejumlah harta tertentu dengan kadar tertentu atau yang bisa disebut dengan nisab, yang diberikan untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Sedangkan infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat atau non-zakat. Infak meliputi yang wajib dan ada yang sunnah. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat atau membayar apabila kita tidak berpuasa. Bagi yang sudah tidak bisa berpuasa atau sudah tua, maka wajib untuk membayar kafarat dan nazar. Sementara infak sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin, bencana alam, infak kemanusiaan dan sebagainya. Sedangkan sedekah memiliki arti sendiri dan memiliki pengertian yang lebih luas,
Ia dapat bermakna infak, zakat, dan bahkan kebaikan non-materi atau secara umum. Hal ini dapat kita tangkap dari isyarat Rasulullah SAW dari hadis yang berbunyi, dari Abi Dzar Rasulullah SAW bersabda, "Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Engkau menyingkirkan duri dan tulang dari jalanan juga sedekah. Engkau mengisi ember saudaramu yang kosong juga sedekah." Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Albani. Dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa setiap amal perbuatan baik yang kita lakukan merupakan sedekah dan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tiada ada suatu kewajiban yang disyariatkan dalam Islam kecuali itu membawa manfaat dan juga membawa hikmah bagi umat manusia. Begitu pula ibadah zakat. Ia menyimpan banyak hikmah dan rahasia yang disyariatkan. Sekiranya kita dapat melihat lebih jernih tentang fungsi dan hikmah dari zakat itu tersendiri, tentunya adalah meringankan beban kita sesama saudara muslim yang memiliki kemampuan yang kurang dalam memenuhi kebutuhan untuk hidupnya. Di antara fungsi zakat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi zakat itu sendiri adalah untuk ibadah dan keyakinan atau keimanan kita. Kewajiban zakat adalah ujian atau ujian ketaatan bagi kaum muslimin. Sekaligus itu membuktikan keyakinan kita bahwa sesungguhnya harta yang kita dapatkan adalah milik Allah. Dan suatu saat itu akan dikembalikan kepada Allah sendiri. Sehingga pembayaran zakat sejatinya adalah perwujudan rasa syukur yang produktif. Sehingga apa yang kita keluarkan dari harta kita bernilai ibadah dan kita pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mewujudkan keyakinan kita bahwa sesungguhnya harta itu milik Allah dan suatu saat akan dikembalikan pula kepadanya. Itulah arti atau fungsi ibadah untuk keimanan atau keyakinan. Fungsi kedua adalah bagaimana zakat itu dapat menyeimbangkan sosial dan kemasyarakatan. Zakat itu sebagai jurang pemisah antara si kaya dan juga si miskin, sehingga tercipta kehidupan sosial yang kondusif tanpa hasad dan dengki dari si miskin kepada yang kaya. Suatu hari ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, Rasulullah SAW menjelaskan tentang zakat. Allah itu mewajibkan zakat atas hartamu yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada mereka yang miskin atau kurang mampu. Hadis riwayat jamaah dari Ibnu Abbas. Fungsi selanjutnya adalah fungsi zakat yang mencakup tentang ekonomi. Zakat juga mempunyai fungsi tersendiri dalam ekonomi atau pemberdayaan. Karena sasaran distribusi zakat sendiri yang mencakup orang-orang yang kurang mampu atau orang-orang yang mempunyai kecukupan di dalam kehidupannya. Dan karena mereka itu cukup beragam atau terdiri dari 8 golongan yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fir raqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk di jalan Allah dan untuk mereka sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalam ayat tersebut dijelaskan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Terdiri atas 8 golongan yang berupa orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat atau orang-orang yang mengurusi amru zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya atau orang yang baru masuk ke dalam Islam,
orang-orang yang berhutang, orang-orang yang dalam fisabilillah, dan orang-orang yang tidak dapat tidak dapat membayar hutangnya, sedang ia sangat memerlukan harta sebagai kebutuhannya. Dan ini sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Fungsi selanjutnya adalah fungsi pembentukan karakter dan mental. Hikmah yang kita bisa ambil dari zakat adalah zakat itu membentuk karakter kita dan juga mental kita. Dengan berzakat, seseorang akan terbebas dari sifat kikir dan akan bertambah kasih sayang kepada sesama manusia. Allah SWT berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu dapat membersihkan dirimu dan membersihkan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Akhirnya, proses praktek dan kesadaran zakat yang ideal di negara kita masih membutuhkan langkah panjang dan banyak tahapan. Salah satu yang bisa kita usahakan adalah dengan memperluas sosialisasi tentang zakat, menyadarkan urgensi dan fungsi zakat yang begitu mulia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah memudahkan.